Pernahkah engkau membayangkan bagaimana rasanya berdiri di hadapan penguasa paling sombong di dunia, lalu mengajak dirinya kepada jalan kebenaran? Itulah misi besar yang Allah berikan kepada dua bersaudara pilihan, Musa dan Harun, dua cahaya yang diturunkan untuk melembutkan hati yang mengeras. Di antara kisah para nabi, hubungan persaudaraan mereka berdua adalah salah satu yang paling menyentuh. Musa alaihissalam berbicara langsung kepada Allah, sementara Harun alaihissalam adalah lidah fasih yang menenangkan kegelisahan kaumnya dengan kelembutan dan hikmah yang dalam. Dalam hidup ini, kita sering merasa harus menghadapi segalanya sendirian. Namun kisah Musa dan Harun mengingatkan bahwa pertolongan Allah sering hadir melalui orang terdekat yang mendukung perjuangan kita. Harun adalah bukti bahwa persaudaraan adalah kekuatan. Nabi Harun alaihissalam bukan hanya pendamping Musa. Ia adalah penopang dakwah yang membuat risalah itu berjalan lebih kuat, lebih teratur, dan lebih manusiawi. Dengan sifat lembut, sabar, dan tenang, ia menjadi pasangan sempurna untuk ketegasan saudaranya. Mari kita masuk lebih dalam ke kisah penuh hikmah ini. Kisah yang mengajarkan bahwa perjuangan yang berat tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendiri. Berikut perjalanan Nabi Harun alaihissalam yang menjadi teladan abadi tentang kerjasama dalam jalan kebenaran. Harun alaihissalam lahir dari keluarga mulia keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tumbuh dalam suasana keimanan yang kuat meski hidup di tengah penindasan Firaun. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang lembut, tutur kata, tenang dalam berpikir, dan disegani karena kebijaksanaannya. Sementara Musa tumbuh di istana, Harun tumbuh bersama kaumnya yang tertindas. Ia merasakan langsung tekanan berat hidup Bani Israel. Dari pengalaman inilah lahir empati dalam dirinya, menjadikannya jembatan komunikasi yang baik antara Nabi Musa dan kaumnya. Allah menganugerahkan kepadanya kefasihan berbicara, sebuah karunia yang sangat dibutuhkan dalam dakwah. Perkataannya mampu menyentuh hati yang keras, menenangkan jiwa yang gelisah, dan menyatukan kelompok yang mudah berselisih. Ketika Musa menerima wahyu dan kembali kepada kaumnya, Harun adalah orang pertama yang memperkuat tekadnya. Ia menyambut saudaranya dengan penuh cinta, siap menjadi tangan kanan dalam tugas besar menantang kekuasaan Firaun yang kejam. Hubungan mereka bukan hanya hubungan darah, tetapi juga hubungan misi. Musa membawa keberanian dan ketegasan, sedangkan Harun membawa kedamaian yang menyejukkan. Keduanya saling melengkapi dalam tugas dakwah yang berat. Kelembutan Harun bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan batin. Ia mampu menenangkan suasana ketika kaumnya panik, dan ia bisa berdiri menghadapi amarah tanpa membalas dengan kasar. Sifat ini menjadikannya pemimpin yang dicintai. Walaupun bukan tokoh utama dalam banyak kisah, Harun adalah pilar yang membuat dakwah Musa berjalan dengan seimbang. Tanpa dirinya, perjalanan risalah itu tidak akan seteduh dan sekuat yang kita baca dalam sejarah. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk berdakwah kepada Firaun, Musa langsung memohon agar Harun dijadikan pendampingnya. Permintaan itu dikabulkan, menunjukkan betapa besarnya keutamaan Harun di sisi Allah. Kaum Bani Israel pun menghormati Harun sebagai pemimpin spiritual. Mereka mengenalnya sebagai penasehat yang lembut dan adil. Bahkan saat mereka sulit menerima perintah Musa, mereka tetap mengakui kebijaksanaan Harun. Dengan latar yang demikian, kita mulai memahami mengapa Harun dipilih sebagai pendamping Nabi Musa. Perjalanan mereka baru dimulai, dan ujian besar telah menunggu di depan. Inilah awal dari konflik besar yang akan membentuk sejarah dakwah mereka. Mulai dari sinilah sejarah mulia Nabi Harun alaihissalam terukir. Sebagai seorang yang memiliki tutur kata lembut, suara yang fasih, dan sifat yang sangat menenangkan, Allah menjadikannya pasangan dakwah yang ideal bagi Nabi Musa. Karena sesungguhnya, dakwah bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam berbicara. Ketika perintah berdakwah kepada Firaun turun, Musa alaihissalam memohon agar Allah menguatkannya dengan menghadirkan saudaranya, dan Allah mengabulkan langsung tanpa ragu. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan Nabi Harun alaihissalam. Ia dipilih oleh Allah sendiri untuk memikul amanah berat ini. Bersama-sama Musa dan Harun berjalan menuju istana Firaun, sosok yang mengaku sebagai Tuhan, yang memerintah dengan kesombongan dan tirani. Namun dua saudara ini tidak gentar. Mereka melangkah dengan hati yang penuh iman dan lisan yang penuh hikmah. Di hadapan Firaun, Nabi Harun alaihissalam berbicara dengan ketenangan yang membuat para penjaga istana terdiam. Ia menyampaikan pesan Allah dengan kata-kata lembut, namun tegas. Mematahkan kesombongan Firaun bukan dengan teriakan, tetapi dengan kebenaran yang membungkam. Pelajaran besarnya jelas. Dalam perjuangan apapun, baik dakwah, keluarga, maupun kehidupan kita, tidak selalu harus berjalan sendirian. Bahkan seorang nabi pun membutuhkan saudara, partner, atau teman seperjuangan. Karena kebersamaan menciptakan kekuatan yang lebih besar
dari sekadar kemampuan diri sendiri. Dan hingga hari ini, keteladanan Musa dan Harun alaihissalam mengajarkan bahwa saudara sejati bukan hanya mereka yang lahir dari rahim yang sama, tetapi mereka yang siap berdiri bersama dalam kebenaran. Namun ujian untuk Nabi Harun alaihissalam tidak berhenti di istana Firaun. Ujian terbesar justru datang dari kaumnya sendiri. Ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke Bukit Der untuk menerima wahyu, Nabi Harun ditinggalkan sebagai pemimpin sementara bagi Bani Israel. Tugasnya jelas, menjaga kaumnya agar tetap setia pada ajaran Allah. Tapi justru di saat itulah, ujian kesabaran luar biasa terjadi. Seorang bernama Samiri menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi dari emas. Banyak di antara mereka tergoda dan justru menyembahnya. Nabi Harun alaihissalam sudah menasihati, mengingatkan, dan melarang dengan segala kelembutannya, tapi kaumnya membangkang. Bayangkan, seorang nabi yang diutus, dihormati, dan penuh kasih sayang, justru dibantah oleh umatnya sendiri. Tapi disinilah kemuliaan Nabi Harun terlihat. Ia tidak membalas dengan kekerasan, tidak memaksakan, dan tidak meninggalkan mereka. Ia tetap sabar, tetap menahan diri, dan tetap berdiri di tengah umatnya, menjaga agar kerusakan tidak semakin meluas. Ketika Musa alaihissalam kembali dan melihat kaumnya menyimpang, amarahnya meledak. Namun Harun dengan penuh kerendahan hati menjelaskan, "Aku khawatir engkau berkata bahwa aku telah memecah belah Bani Israel." Sikap itu menunjukkan betapa besar rasa tanggung jawabnya, bahkan dalam keadaan tersudut, ia masih memikirkan persaudaraan. Dari sini kita belajar bahwa kerjasama bukan hanya saat keadaan mudah. Persaudaraan sejati diuji ketika keadaan sulit, ketika salah satu tertekan, dan yang lain tetap bertahan untuk menjaga keharmonisan. Nabi Musa dan Harun alaihissalam memberikan teladan indah bahwa dalam perjuangan, kadang satu kekuatan besar lahir dari dua hati yang saling menguatkan. Dari kisah Musa dan Harun alaihissalam, kita melihat betapa pentingnya peran seorang pendamping dalam perjuangan. Musa berdiri menghadapi kekuatan tirani, sementara Harun berdiri menguatkan dari sisi lain, memastikan dakwah tetap berjalan dengan hikmah dan kesabaran. Setiap langkah Musa ada doa Harun. Setiap tantangan Harun, ada dukungan Musa. Inilah bentuk kerjasama yang bukan hanya lahir dari hubungan keluarga, tetapi lahir dari keimanan dan misi yang sama. Mereka sepakat bahwa kebenaran harus diperjuangkan, dan itu dilakukan bersama-sama. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa tidak semua perjuangan membutuhkan kekuatan tunggal. Ada kalanya seseorang membutuhkan teman seperjuangan yang menguatkan ketika kota mulai goyah, ketika tekanan semakin berat, atau ketika umat mulai berpaling. Harun menjadi penyeimbang yang membuat dakwah Musa tetap teguh. Dalam hidup kita pun sama. Kita sering menghadapi Firaun dalam berbagai bentuk tantangan, tekanan, atau kesulitan yang terasa menakutkan. Dan kita juga membutuhkan seseorang yang seperti Harun, sosok yang membantu, menenangkan, dan mengingatkan agar tetap kuat di jalan kebaikan. Begitu pula kita harus berusaha menjadi Harun bagi orang lain, hadir untuk membantu, mendampingi, dan menjaga ketika mereka hampir jatuh. Karena dakwah, perjuangan, dan kebaikan tak pernah berdiri sendirian. Inilah warisan agung Nabi Harun alaihissalam, bahwa persaudaraan bukan hanya hubungan darah. Ia adalah ikatan amanah, komitmen, dan cinta pada kebenaran. Ketika dua hati bersatu dalam misi suci, tantangan sebesar apapun bisa dilewati. Perjalanan Musa dan Harun alaihissalam berlanjut memasuki masa-masa paling menegangkan. Saat mereka berdiri di hadapan Firaun, Harunlah yang menjadi juru bicara. Dengan tutur lembut dan kalimat penuh hikmah, ia menyampaikan pesan Allah tanpa gentar, meski berada di hadapan penguasa paling angkuh di muka bumi. Di balik kata-kata Harun, ada strategi dakwah yang halus namun kuat. Ia memahami bahwa hati manusia tak selalu bisa ditaklukkan dengan kekuatan, tetapi bisa dilunakkan dengan kelembutan. Di sini, kerjasama mereka tampak begitu jelas. Musa membawa keberanian, Harun membawa keteduhan. Namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Kaum Bani Israel masih sering membangkang, mempertanyakan, dan bahkan menyimpang. Saat Musa pergi menerima wahyu, Harun tetap tinggal menjaga umat, menghadapi tekanan yang berat. Ia bertahan, walau kaumnya hampir tak lagi mendengar nasihatnya. Momen ini mengajarkan bahwa tugas seorang pendamping tidak hanya menemani ketika keadaan baik, tetapi juga bertahan ketika gelombang ujian datang bertubi-tubi. Harun tidak meninggalkan kaumnya, meski mereka hampir meninggalkan Allah. Ia menjadi pilar kesabaran yang berdiri teguh di tengah badai. Hingga akhirnya, ketika Musa kembali, ia mendapati Harun tetap berpegang pada amanahnya. Tidak goyah walau diguncang berbagai ujian dari manusia yang keras kepala. Dari sini kita belajar bahwa kesetiaan pada tugas lebih penting daripada hasil instan yang terlihat oleh manusia.
Dan kisah ini perlahan membawa kita pada satu kesimpulan yang mendalam, bahwa dalam perjuangan dakwah, kemampuan bekerja sama adalah senjata lebih kuat daripada keberanian tunggal. Seperti Musa dan Harun, kita pun bisa menghadapi ujian besar selama kita tidak berjalan sendirian. Dari perjalanan panjang Harun alaihissalam, kita melihat gambaran nyata tentang bagaimana seorang pendamping sejati bekerja. Ia tidak mengambil alih peran Musa, tidak pula berusaha menonjolkan diri. Ia justru melengkapi kekurangan saudaranya, seperti dua sayap yang bergerak selaras demi satu tujuan yang sama. Setiap langkah Harun menunjukkan bahwa kekuatan dakwah bukan hanya terletak pada kata-kata yang lantang, tetapi pada hubungan yang saling menguatkan. Ketika Musa merasa berat, Harun menjadi penopang. Ketika Harun ditekan kaumnya, Musa kembali untuk memperbaikinya. Ada keterikatan yang Allah sendiri berkahi. Inilah pelajaran besar yang dapat kita ambil, bahwa tugas-tugas besar hampir selalu membutuhkan lebih dari satu orang. Bahwa kerjasama bukan tanda kelemahan, tetapi justru tanda kedewasaan dalam memahami misi ilahi. Tidak ada nabi yang diutus dengan tugas sia-sia, dan tidak ada saudara yang dipertemukan tanpa hikmah. Peran Harun juga mengajari kita tentang kesabaran yang tidak berteriak, tetapi bekerja dalam diam. Ia tidak diberi tongkat seperti Musa, tidak membelah laut, tidak menantang Firaun secara langsung. Namun kontribusinya menjadi jantung yang membuat perjalanan dakwah tetap hidup dan seimbang. Dan hingga akhir kisah, nama Harun disebut dalam Al-Quran sebagai seorang nabi yang teguh, jujur, dan sangat taat. Sebuah bukti bahwa Allah melihat setiap pengorbanan, sekecil apapun di mata manusia. Di sini kita belajar bahwa kesetiaan yang tidak terlihat manusia tetap dihargai oleh Allah. Dari sinilah narasi kita bergerak menuju penutup. Bagaimana teladan Musa dan Harun dapat kita jadikan cermin dalam kehidupan sehari-hari. Karena kisah mereka bukan sekadar sejarah, tetapi panduan agar kita memahami arti kebersamaan yang dilandasi iman dan kasih sayang. Pada akhirnya, kisah Musa dan Harun alaihissalam menjadi cermin tentang bagaimana tanggung jawab besar tidak harus dipikul sendirian. Bahkan seorang nabi yang kuat sekalipun membutuhkan saudara yang memahami dirinya tanpa banyak penjelasan. Inilah bentuk kolaborasi yang Allah sendiri tetapkan sebagai bagian dari rencananya. Harun alaihissalam menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berada di garis depan. Kadang, justru berada pada mereka yang menjaga ketenangan, menata kata-kata, dan merawat hati umat ketika badai datang. Tanpa Harun, perjalanan Musa menghadapi Firaun dan membimbing Bani Israel tentu jauh lebih berat. Dan ketika kita melihat kehidupan sekarang, pesan ini terasa semakin relevan. Kita sering merasa harus kuat sendirian, harus menyelesaikan masalah tanpa meminta bantuan. Namun kisah ini mengajarkan hal sebaliknya, bahwa meminta dukungan adalah bagian dari kebijaksanaan, bukan kelemahan. Begitu pula dalam perjalanan dakwah, usaha, keluarga, atau persahabatan, kita tidak selalu butuh seseorang yang sama seperti kita. Kita justru butuh seseorang yang melengkapi, seseorang yang berdiri di samping kita, bukan menggantikan posisi kita. Itulah keindahan persaudaraan yang Allah ajarkan melalui Musa dan Harun. Kini kita sampai pada hikmah terakhir, bahwa Allah memberkahi setiap hubungan yang dijaga karenanya. Musa dan Harun bersaudara bukan hanya karena darah, tetapi karena tujuan. Dan ketika tujuan mereka lurus, Allah menjadikan langkah mereka ringan, doa mereka mustajab, serta nama mereka mulia hingga hari ini. Dari kisah inilah kita diajak untuk melihat ke sekeliling, siapa yang selama ini menjadi Harun dalam hidup kita, dan kepada siapa kita telah menjadi penopang seperti Musa. Sebab hubungan yang baik adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita jalan untuk tetap kuat. Mari kita jaga, syukuri, dan rawat amanah itu.